Baik, teman-teman. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Sebelumnya, mohon maaf apabila suara saya kurang jelas karena saya sedang flu ya, jadi mungkin akan sedikit terganggu. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita teorema, temu online bareng seputar matematika yang mana diselenggarakan secara khusus ya oleh program studi matematika. Ini di luar dari kegiatan akademis yang ibaratnya diwajibkan sebetulnya buat teman-teman, tapi sangat dianjurkan untuk diikuti ya, agar teman-teman dapat uh, tambahan lah cara pemahaman materi, gitu ya. Seperti itu, tidak ada penilaian dan sebagainya. Sebentar teman-teman, saya ada telepon, saya izin uh, matikan sebentar ya. Baik, teman-teman. Uh, belum, oh sudah ya, sudah di record ya. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya terkait dengan aljabar satu, yang mana kita sudah membahas tentang eh, grup ya, operasi biner dan grup. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa bahas banyak sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya sebetulnya hal yang semuanya berkaitan, jadi nanti akan saya ambilkan satu contoh yang kita bisa ulik untuk semua materi yang akan disampaikan pada hari ini. Namun tentunya akan dibahas sedikit tentang apa namanya, contoh lah ya, contoh yang sederhana seperti itu barangkali. Oke, saya izin share terlebih dahulu teman-teman semua. Nah, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan sebetulnya tadinya saya mau grup permutasi, cuman grup permutasinya nanti kalau sudah masuk ke subgrup dan itu kali ya, subgrup, subgrup siklis dan subgrup normal. Nah, kita akan bahas tiga hal tersebut. Jadi kita sebelumnya kan mungkin saya kasih gambaran lagi ya sedikit ya. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang operasi biner, gitu ya. Yang mana operasi biner ini kan sebetulnya cara kerjanya adalah
ada himpunan gitu ya, ada himpunan, ya, ada himpunan, kemudian kita punya suatu alat lah gitu ya, atau mungkin senjata kalau kemarin yang saya ilustrasinya senjata, tambah kurang kali bagi dan sebagainya, katakanlah bintang gitu ya, bintang yang mana di sini bintang ini eh, mengambil dua elemen, katakanlah misalkan kita ambil dari sini kita ambil A sama B gitu ya, A sama B, kemudian si bintang melalui bintang ini, gitu ya, melalui bintang ini si A sama B ini diantarkan ke suatu elemen lain, katakanlah C. Nah, tapi C-nya wajib ada di dalam sini. Gitu ya. Gambarannya sebenarnya simpelnya seperti itu. Ambil dua elemen dari himpunan, diolah, bahasanya seperti itu. Operasi itu kan mengolah sebetulnya. Menjumlahkan itu kan mengolah. Satu tambah dua itu kan kita olah, satu sama dua diapain sih satu tambah dua? Oh, digabungin, dijumlahkan istilah namanya gitu ya, yaitu dihitung secara keseluruhan satu sama dua, oh jadi tiga gitu ya. Ya gambaran seperti itu. Cuman di sini kalau berkaitan dengan operasi biner maka tidak jauh dari ketertutupan. Tidak sekedar dijumlahkan, udah selesai. Gitu ya. Jadi ketika kita ambil si A sama B ini, jadilah suatu elemen, katakanlah C, C-nya harus ada di dalam lagi. Gitu ya. Kalau di luar, maka bukan operasi biner. Kemarin ganjil, ternyata bukan kan ya. Misalkan himpunannya bilangan ganjil nih, himpunan bilangan ganjil. Kita ambil 3 sama 5. Kita olah 3 sama 5-nya. Misalkan kita jumlahkan 3 tambah 5. Hasilnya 8 C-nya. Gitu ya. C-nya ini 8. 8 kan bukan ganjil. Jadi nggak masuk keluar dari sini, maka dia bukan operasi biner. Jadi jika demikian, maka dia merupakan si bintangnya disebut sebagai operasi biner. Seperti itu ya. Itu operasi biner. Nah, kemudian selanjutnya kan saya bahas terkait sebentar. Oke. Nah, kemudian kita berbicara ke tahap selanjutnya. Setelah himpunan tersebut dikasih alat ya yang dinamakan sebagai operasi biner, berikutnya ada yang dinamakan sebagai grup, gitu ya. Jadi dari dua ini si uh, gabungan antara himpunan dan operasi biner, gitu ya. Itulah nantinya disebut grup. Tapi tentunya tidak sekedar himpunan sama operasi biner saja. Jadi himpunan, ya, kita punya himpunan, terus kita punya alatnya yaitu operasi biner, katakanlah bintang, gitu ya. Ini sebagai sebagai apa namanya? Alat yang diterapkan, kan ya. Nah, kemudian jika dia memenuhi syarat-syarat, jika dia memenuhi syarat-syarat, ada yang masih ingat kemarin apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Atau mungkin barangkali tidak hadir minggu lalu tapi sudah membaca textbooknya apa? Asosiatif, ya. Mengenai apa itu asosiatif, baca kembali ya materinya nanti saja, karena materi kita udah tidak bahas itu nanti kepanjangan ya. Tentunya nanti akan ada lagi ketika membahas subgrup ya sebetulnya. Kemudian apa? Identitas, harus ada identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah elemen yang tidak mengubah apapun terhadap operasi tersebut gitu ya. Kalau penjumlahan kita ingat nol, karena nol tidak bisa mengubah siapapun. Jadi identitasnya tetap gitu ibaratnya gitu ya. Nol tambah 5 tetap 5, nol tambah 7 tetap 7. Nol tambah nol ya tetap nol. Nol tambah apapun tidak berubah sedikit pun ya. Nah, itulah nol disebut sebagai identitas operasi penjumlahan. Tapi tergantung himpunannya apa dulu gitu ya. Kalau di himpunannya nggak ada nol berarti himpunan tersebut nggak punya identitas. Tapi setidaknya kita harus tahu pijakannya. Oh, kalau misalkan operasinya penjumlahan, identitasnya adalah nol gitu ya. Kalau operasinya perkalian gimana?
Operasi perkalian berarti bilangan apa ya yang tidak mengubah apapun kalau dikalikan dengan bilangan tersebut. Sayangnya nol sudah enggak lagi. Nol justru mengubah siapapun, ya kan ya? Siapapun ketemu nol, maka berubah jadi nol. Nol kali 5 nol. Nol kali 7 nol. Nol kali 1 juta pun tetap nol gitu ya. Ini nol mutlak ya ceritanya ya, Bu. Kita tidak berbicara tentang bilangan yang mendekati nol atau apapun, tapi nol mutlak, kekosongan gitu ya. Eh, Kemudian berarti nol bukan. Oh, ada satu deh kayaknya gitu ya. Oh iya betul, karena satu kali apapun maka tidak berubah bilangan tersebut. 1 kali 5 tetap 5, 1 kali 7 tetap 7, 1 kali 1 juta tetap 1 juta, 1 kali 1/5 tetap 1/5 dan seterusnya. Eh, Jadi identitas itu tergantung dari operasinya apa gitu ya. Jadi tidak serta-merta selalu 0 dan 1. Berarti 0 dan 1 aja tidak juga. Gitu ya. Kita tergantung dari himpunan yang sedang dibicarakan apa, operasinya apa. Jadi intinya ingat bahwa pembahasan kita adalah ada dua kan ya sekarang ya. Himpunan sama operasinya apa. Mulai dari sekarang, aljabar itu nggak jauh dari itu. Aljabar struktur ya, sorry. Untuk struktur aljabar, khususnya aljabar 1, ya itu nggak jauh dari himpunannya apa, operasinya apa. Himpunannya apa, operasinya apa. Nanti kesananya tinggal kita terapkan apa yang sedang dimintanya, gitu ya. Identitas. Kemudian yang saya lanjutkan, yang terakhir adalah inverse atau balikan. Ya. Atau bahasa lainnya adalah balikan. Kebalikannya. Kebalikannya itu artinya satu kebalikannya negatif satu. Kalau operasinya penjumlahan, karena satu dan negatif satu dalam tanda kutip saling menghilangkan. Dalam hal ini nol ya maksudnya. Menghilangkan itu apa sih? Jadi identitas gitu kan ya. Kemudian kalau operasinya perkalian, dua lawannya bukan negatif dua ya. Kalau operasi penjumlahan kan dua lawannya negatif dua, karena dua ketemu negatif dua hasilnya adalah nol. Seperti itu ya. Tapi kalau perkalian, oh bukan negatif dua, dua kali berapa ya supaya habis atau netral? Setengah gitu ya, 1/2. Makanya lawannya udah, lawan itu atau balikan itu bergantung dari konteksnya, operasinya apa. Balik lagi, operasinya apa. Ya, seperti itu. Baik. Nah, inilah grup. Teman-teman semua ya. Jadi ini yang kita bicarakan kemarin. Grup itu seperti itu. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah anakannya lah. Sebenarnya masih grup-grup juga. Cuman kita membicarakan tentang sesuatu yang lebih sedikit. Ya, atau setidaknya sama persis dengan grup tersebut, itu disebut sub juga kan ya. Saya adalah bagian dari saya. Ya, masih masuk ibaratnya gitu. Tapi tentunya kita akan membicarakan tentang uh, grup bagiannya. Karena akan lebih menarik di situ uh, ketika kita batasi sesuatu itu terkadang ada hal-hal yang bisa kita terapkan lebih jauh. Karena bisa jadi kalau misalkan di lingkup yang lebih luas, kita tidak bisa nih menerapkan. Ketika kita batasi, maka jadi bisa gitu ya, seperti itu. Kita akan bahas hari ini adalah terkait dengan subgroup. Sesuai namanya sub gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian. Subgroup itu apa? Seperti itu. Nah, simpelnya subgroup itu adalah grup. Ini kita akan bahas tentang subgroup ya. Bicara tentang subgroup, tentunya kita berbicara tentang grup dulu. Kita punya grup, lalu kita ambil bisa semua, bisa bisa semuanya, bisa sebagian. Pokoknya sih intinya yang penting yang ada di situ ya. Kayak gini nggak boleh teman-teman. Misalkan ini isinya bilang genap 2, 4, 6, 8, 10. Misalkan ini 12 gitu ya. Ini kan di luar, ada yang di luar berarti bukan genap. Misalkan 13, 14. Nah ini nggak boleh ya. Ini bukan sub namanya. Ya, apa himpunan lain yang beririsan saja gitu ya. Jadi sub itu harus yang ada di dalamnya. Ya, apapun. Nah, kita ambil kita ambil si sebagian ini yang kita arsir lah katakanlah ya. Nah, tentunya kalau berbicara tentang grup, kita nggak boleh melepaskan diri dari operasinya. Apa dulu? Jadi misalkan, jadi ibaratnya senjatanya kita nempel ya, ibaratnya bintang katakanlah. Kalau misalkan
apa namanya, di sini operasinya bintang, maka yang berlaku di sini tetap yang diberlakukan adalah bintangnya, gitu ya. Operasinya harus sama, yaitu dengan bintang ini. Pak, kalau kita ganti ininya jadi tambah, jadi kali, jadi apapun operasi lain, boleh nggak? Nggak boleh. Harus yang sama persis dengan ini. Kalau memang di situnya tadinya tambah, ya ini tambah, gitu ya. Ingat sekali lagi teman-teman, bintang itu hanya notasi ya. Barangkali di sini ada yang baru masuk. Tadi bintang itu hanya notasi untuk menggambarkan aja. Karena saya nggak adil. Ibaratnya misalkan saya nulis hanya tambah gitu ya. Terus saya nulis hanya kurang, hanya kali, hanya bagi, dan seterusnya. Saya nggak bisa nulis hanya salah satu perwakilan. Bintang, Pak, bintang juga nggak adil, Pak. Ini kan bintang kan kita, sejauh ini kita nggak pernah punya kepemilikan ya bintangnya. Kecuali mungkin, Pak, bukannya bintang perkalian gitu kan. Kalau di Excel atau di apa namanya, kaitannya dengan, karena di sana nggak ada simbol kali aja ya gitu ya. Untuk mengartikan kali lah daripada pakai X. Tapi yang jelas ini hanya notasi sama A, B, apa ganti C, D, ganti alfa, beta ya nggak masalah sebetulnya. Jadi tentunya sekali lagi teman-teman belajar dengan aljabar itu apapun yang dinotasikan itu hanyalah simbol untuk mewakili saja gitu ya. Nah, sekali lagi subgrup itu apa? Jadi kita ambil sebagian, boleh ke semua atau sedikit dan sebagainya. Nah, dengan syarat ini kan tadi grup. Kalau semuanya grup, nah ini tetap jadi grup. Nah, itu disebut sebagai subgrup. Ya. Ketika kita ambil dan ternyata dia tetap jadi grup, maka itulah merupakan subgrup. Jadi contoh ya, contohnya, contoh, gitu ya. Kita punya misalkan grupnya adalah himpunan bilangan genap, gitu ya. Atau jangan gambar dulu lah. Saya punya grup kemarin kan sudah ya 2Z, yaitu himpunan bilangan genap. Kalau notasi elemennya kan dua kali sesuatu ya. Karena A-nya anggota Z. Kalau isinya kan banyak tuh. Dari minus tak hingga minus 4, minus 2, 0, 2, 4, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, terus kita ambil ya. Kita ambil sebagian. Kita ambil misalkan saya ambil 0, 2, 4 gitu. Ini kan sebagian. Mirip dengan ini kan ya. Jadi ini isinya banyak, misalkan ada min 4, min 2, 6, 10, 12. Nah, ini 0, 2, 4 kita ambil misalkan gitu ya. Nah, apakah 0, 2, 4 ini akan menjadi grup? Kita lihat ya. Ini hanya ilustrasinya. Subgrup ya. Subgrup dari 2Z. Nah, subgrup itu ada notasinya ya, teman-teman ya. Notasi untuk kan nulis subgrup kan capek gitu ya. Sekali lagi matematika itu sebenarnya menyimbolkan supaya nggak capek. Gampangnya gitu ya, nggak capek nulisnya. Nah, nuliskan subgrup, misalkan kita punya ini, katakanlah grupnya adalah A, terus yang ini adalah kita ambil sebagian B. Nah, B subgrup dari A. Itu dinotasikan B subgrup dari A. Jadi kayak tanda kurang dari. Jadi ketika menjumpai ada notasi kurang dari tapi ngomonginnya grup sama grup, itu artinya subgrup ya, teman-teman semua ya, bukan bilangannya kurang dari. Saya masih sering menjumpai, jadi ketika mau membuktikan, buktikan B kurang dari A, oh diambil, ini 5, ini 7, oh 5 kurang dari 7, enggak kayak gitu ya. Jadi subgrup itu bisa jadi di sini ada 10, bisa jadi di sini ada 2, ya nggak masalah gitu ya. Karena tapi di sini tentunya ada 10 juga karena kan ini kan bagian dari sebetulnya gitu ya. Bukan membandingkan bilangan sekali lagi teman-teman ya. Ini hanya notasi bagian dari isinya tuh yang ada di sini gitu ya. Seperti itu. Tadi 024 gitu. Di sini ada negatif 4, ada negatif 2. Kalau kita bandingkan secara bilangan kan sebetulnya 4 lebih besar dari negatif 2, berarti nggak kurang dari dong gitu. Nggak kayak gitu ya. Ini notasi notasi saja ya. Apakah subgrup?
kita kan harus membuktikan dia grup berarti kan. Ketika kita ambil tetap memenuhi sifat-sifat grup. Apa saja? Ketertutupan. Kemudian yang operasi binarnya berlaku gitu ya. Oh ya, sorry, grup 2Z operasinya kan harus jelas ya. Teman-teman ketika berbicara tentang grup harus jelas operasinya apa? Operasi tambah ya di sini ya. Nah, kita cek apakah 024 memenuhi sifat grup dengan operasi penjumlahan. Ya, jadi si bintangnya tetap harus dibawa dulu. Karena kan kalau membuktikan grup itu kan harus ada alatnya, senjatanya gitu ya. Simpelnya adalah apakah dia memenuhi operasi biner. Ya, operasinya kan penjumlahan ini kan udah ya. Operasi binernya kan kita sudah pernah membuktikan minggu lalu, pertemuan satu yang mana genap tambah genap selalu genap gitu ya. Ini kan ada tahap berhingga jadi pasti selalu genap gitu ya. Nah, ini isinya cuma 024. Ini sebenarnya untuk kita gagalkan banyak. Salah satunya adalah apakah operasi penjumlahan merupakan operasi biner pada 024 atau memenuhi ketertutupan. Ya, apakah memenuhi ketertutupan. Perhatikan ya, ketika saya nulis PHT artinya perhatikan ya. Kalau saya jumlahkan 2 tambah 4 teman-teman, hasilnya berapa? 6. Apakah 6 ada di sini? Sayangnya tidak ada. 6 bukan anggota, katakanlah ini B, ya, bukan anggota dari B. Udah selesai, berarti tambahnya bukan operasi biner atau tidak tertutup. Maka B bukan grup. Ya kan syarat grup kan pertama operasi binernya berlaku dulu kan, sebelum lari ke asosiatif, punya identitas, punya balikan dan seterusnya. Kita bisa banyak cara membuktikannya ya. Bisa pakai operasi biner. Bisa juga pakai apa? Identitas punya, Pak. Nol kan ada di sini. Nol tambah 2 tetap 2. Nol tambah 4 tetap 4. Nol tambah nol tetap nol, aman, Pak. Tapi balikan nggak punya. 2 tambah berapa supaya netral? Supaya nol. Negatif 2 nggak ada di situ. Jadi di sini dia bukan grup. Dengan demikian, maka B bukan subgrup. Ya. Bukan subgrup dari 2Z. Dia hanya bagian saja. Tapi dia bukan subgrup. Jadi syarat untuk menjadi subgrup pun harus memenuhi grup gitu ya. Sesuai namanya masih ada nama grup-grupnya. Kalau kalau nggak memenuhi grup maka dia hanya memenuhi subhimpunan saja. Statusnya hanya anak polisi saja ibaratnya gitulah ya. Anggap aja A-nya adalah polisi gitu ya. Ambil sebagian yang kecilnya ketika diambil ternyata dia memenuhi sifat-sifat syarat-syarat kepolisian ya dia disebut sebagai anak polisi dalam tanda kutip ya. Tapi kalau dia nggak memenuhi syarat-syarat menjadi anggota kepolisian ya dia bukan polisi. Ibaratnya seperti itulah gambarannya ya. Cuman memang itu hanya analogi ini ya. Kalau mau tepatnya apa namanya? Nggak susah ya analoginya ya. Karena ini kan kaitannya dengan himpunan. Tapi intinya teman-teman dapat ya gambarannya bahwa syarat menjadi subgrup itu nggak sekedar ngambil sebagian terus kasih operasi udah selesai tapi harus memenuhi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa subgrup dari 2Z gitu ya. Kalau kita mau ambil contoh lain, contoh satu lah ya ini disebut contoh satu saja. Contoh dua kalau untuk yang memenuhi saya pakai biru lah ya. Contoh dua saya punya apa? 2Z. Saya ini kan grup operasi penjumlahan ya. Saya ambil contoh yang gampang dulu. Saya misalkan A isinya hanyalah 0. Apakah ini subgrup dari 2Z? 0 kan ngambil dari 2Z ya, ada ya. Apakah dia subgrup dari 2Z dengan operasi penjumlahan? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Tertutup udah pasti ya. Karena isinya kan hanya 0. Tertutup ya. Prasyarat sebetulnya atau mungkin operasi binernya tertutupnya
Isinya kan hanya nol, hanya bisa menjumlahkan nol dengan apa? Dengan nol itu sendiri. Hasilnya adalah nol, ada di A. Udah selesai aman. Beda sama tadi ya. Kalau tadi kan, Pak, bukannya tadi ada nol, nolnya berlaku, Pak. Tapi kan harus nyobain yang lain juga. Harus semuanya kan? Harus semuanya dicobain. Makanya kenapa membuktikan kemarin operasi biner di 2Z kan kita nggak cukup ngasih bilangan saja. Harus kalau mau bilangan harus semuanya. Tapi kan nggak bisa. Makanya pakai simbol yang 2X tambah 2Y yang kemarin ya. Nah, kalau ini kan isinya hanya nol. Mau ngambil apa lagi orang isinya cuma nol, aman. Berarti tertutup oke. Asosiatif udah nggak usah ya. Karena ketertutupan, sorry, penjumlahan kan udah pasti asosiatif. Kita mau menjumlahkan eh, yang manapun dulu gitu ya. Ketika kita punya tiga bilangan, ingat asosiatif itu yang ambil tiga bilangan ya. Depan dulu bakal sama dengan ketika kita kerjakan belakang dulu, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi nah ini mah udah pasti. Jadi kalau operasinya jumlah atau perkalian, teman-teman bisa langsung asumsikan ya. Atau di soal diketahui gitu ya. Ini jelas saja. Nah berikutnya adalah identitas. Kita harus nyarinya tetap di A saja ya. Karena lingkup kita udah ngomongin A aja. A isinya apa? Hanya nol. Identitas itu apa? Bilangan yang kalau dijumlahin nggak merubah apapun. Orang isinya hanya nol dan nol ditambah nol tetap nol kan ya? Jelas ya, nol. Ada gitu ya. Ada nol ya. Ada nol anggota A identitas. Nggak seru memang ini karena isinya hanya nol. Balikan, apa balikan dari nol kan isinya hanya nol. Nol tambah apa supaya netral, supaya hasilnya tetap nol. Ya nol, balikannya ada dirinya sendiri ya. Nol balikannya nol. Udah semua terpenuhi. Dari sini maka jadi A subgrup dari 2Z. Seperti itu ya. Jadi uh, apa namanya himpunan yang isinya hanya nol itu merupakan subgrup dari 2Z. Lebih umum lagi teman-teman semua, kalau kita punya himpunan yang isinya hanya identitas, ya hanya identitas sesuai operasinya tentunya. Misalkan operasi perkalian, teman-teman punya himpunan isinya hanya satu, ya bilangan satu itu pasti udah pasti subgrup, gitu ya. Seperti itu. Ini tapi uh, uh, contoh subgrup trivial disebutnya ya. A disebut yang isinya hanya identitas, ya disebut subgrup trivial. Kita lari ke contoh berikutnya ya, contoh terakhir lah ya. Sebelum kita ke contoh, kita bahas dulu yang dinamakan sebagai grup permutasi ya, karena kita akan larikan ke situ. Kita ngomongin 2Z lagi ya. Kita tuntaskan tentang 2Z dulu. Ada contoh lagi nggak Pak? Itu kayaknya nggak seru banget Pak. Isinya cuma itu saja gitu ya. 2Z grup operasi penjumlahan. Saya ambil kelipatan 4 teman-teman. 4Z. Kelipatan 4 kan isinya tentunya kalau secara notasi 4A, A anggota dari Z. Yang isinya adalah bla bla bla. Ya pokoknya kelipatan 4. Min 8 termasuk ya. Min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini jelas-jelas pasti bagian dari subset dari 2Z. Ya, harus ngambil bagian ya tentunya ya. Oh iya, ada yang lupa. Tentunya nggak boleh kosong ya. Kalau isinya kosong, apa yang mau dioperasikan? Ya kan ya. Harus, dia subset kan. Subset itu apa sih? Subset itu adalah bagian dari. Kan ada di 2Z kan. Ini kan ada di kelipatan 2 kan. Cuman lebih sedikit. Ya. 2 nggak masuk, negatif 2 nggak masuk, 6 nggak masuk ya. Karena kan kelipatan 4. Nah, apakah? Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dia bisa naik pangkat yang tadinya subset menjadi subgroup? Apakah 4 set
subgroup dari 2Z. Ya, tentunya dengan operasi penjumlahan. Bentar. Sekali lagi, ngeceknya adalah tadi 4 kan ya, ketertutupan dan seterusnya. Nah, ini kan nggak bisa kita ngambil sembarangan. Tadi kan 0 tambah 0. Nah, ini ada banyak. 0 tambah 4, kita cobain 4 tambah 4, kita cobain 4 tambah 8, kita cobain. Secara intuisi, sebetulnya ini pasti tertutup. Karena 4 tambah 8, 12. 12 kan kelipatan 4. Terus 8 tambah 8, 16. Udah pasti kelipatan 4. Kayaknya udah pasti tertutup deh, gitu ya. Syarat pertama terpenuhi deh. Atau operasi binernya udah pasti. Cuman kan kita harus buktikan secara umum. Pakai tabel Kelly Pak, nggak bisa ya. Tahun pertemuan pertama kan kita sudah bahas tabel Kelly ya, yang kita pakai untuk himpunan yang berhingga kan ya. Tabel Kelly. Namanya juga tabel, berarti kan kita harus nulisin semua elemennya kan ya. Ini kan ada tabel hingga kelipatan 4 ya. Lalu bagaimana? Ya inilah kuncinya kita tahu uh, himpunan itu isinya kayak gimana gitu ya. 4Z, oh himpunan kelipatan 4. Apa isinya? Oh 4 sesuatu. Ya udah, kita 4Y secara umum, sembarang. Apakah hasilnya dari kelipatan 4? Jawabannya iya. Kan 4-nya bisa keluar. X tambah Y. 4 sesuatu. Jadi kita ketika kita mau ngecek uh, keanggotaan, kita harus tahu dia itu ciri-cirinya apa, syarat menjadi anggotanya apa kan gitu ya. Setiap kita misalkan mau menjadi anggota dari suatu kelompok ataupun suatu komunitas kan kita harus tahu syaratnya apa sih gitu ya. Harus punya apa gitu dan seterusnya. Ciri dari anggota komunitas tersebut apa? Ini pun sama. 4Z ciri-cirinya apa? Simpel kok. 4 sesuatu gitu ya. 4A dengan A tertentu gitu kan. Nah, udah berarti karena kita mau ngecek apakah semua bilangan yang ada di 4Z tertutup, berarti kita ambil yang ciri-cirinya sama, kita jumlahin hasilnya harus ciri-cirinya mirip gitu kan ya. Pak beda Pak ini 4X ini 4Y, ini mah 4X plus Y gitu ya. Ya kan sekali lagi 4Z itu kan isinya ciri-cirinya 4 sesuatu, yang penting 4 sesuatu. Terserah sesuatunya mau A, mau B, mau C, mau D, mau X plus Y, mau saya, mau kamu, atau apapun. Pokoknya 4 sesuatu gitu kan ya. Nah ini kan 4 sesuatu, ya sudah. 4 sesuatu kan anggota dari 4 set. Maka ketertutupan berlaku. Ya. Asosiatif karena operasi penjumlahan tidak perlu. Ya. Oke, jelas. Nah, berikutnya identitas. Apakah ada bilangan yang kalau dijumlahkan dengan bilangan lain nggak berubah? Ada yang bisa jawab? Masih gampang ya, tulisnya ya. Ada yang bisa jawab? Di 4Z kira-kira bilangan apa yang tidak mengubah bilangan lain? Ayo, silakan teman-teman semua, biar gantian. Saya sambil minum dulu, yes. Ayo, gak ada yang berani? Halo, tidak ada yang jawab nih? Oke, lanjutkan saja ya. Baik, jawabannya adalah ada nol kan ya. Nol kan kelipatan 4 ya. Pak, nol masa kelipatan 4 kan dia nggak ada perkalian 4-nya. Nol itu kelipatan 4, 4 kali nol. Ya kan ya? Kelipatan 4 kan 4 kali sesuatu kan? Itu kan ciri-cirinya kan 4 sesuatu pokoknya. Nah, enaknya jadi nol itu ya, dia jadi bisa jadi kelipatan siapapun yang. Nol itu bisa dinyatakan sebagai 4 kali sesuatu. Yang mana dia anggota dari 4. Keanggotanya wajib dulu ya. Dan apapun, katakanlah 4A, ditambahkan dengan nol, nggak ngaruh, tetap 4A. Mau dia nolnya dijumlahkan dari kanan maupun dari kiri. Gitu ya. Jadi di sini identitas tertutup.
Terakhir, balikan. Ya. Apakah semua elemennya punya balikan? Nah, ini kan kita sebenarnya kan 4 sama min 4, Pak. 8 sama min 8, dan seterusnya. Ini kan nggak menunjukkan. Teman-teman belum ngebuletin semuanya. Sedangkan bilangan ada banyak sekali. Lalu gimana, Pak? Cara membuktikan secara umumnya? Ya udah, pakai notasinya. Perhatikan, ya. Untuk sebarang 4A anggota dari 4Z, kita harus cari kira-kira balikannya apa sih dari 4A tersebut. Min 4A, ya. Kan tadi kan lawannya tinggal negatifin aja kan. Min 4A itu kan bisa dinyatakan sebagai 4 dari sesuatu kan, sesuatunya min A. Ya. 4-nya dikeluarin lah ibaratnya gitu ya. Anggota dari 4Z. Dan tetap harus kita cek sifatnya, yaitu ketika kita jumlahkan antara 4A dengan min 4A, harus saling menetralkan. Jelas ya, hasilnya adalah 0. Begitu pula kalau min 4A-nya di sebelah kiri. Harus bolak-balik ya, karena ada beberapa operasi yang dia dari kiri dan kanan belum tentu hasilnya sama gitu ya. Kalau penjumlahan sama perkalian biasanya sama. Kalau matriks kan dibolak-balik belum tentu sama gitu ya. A kali B belum tentu sama dengan B kali A. Gitu. Nah, dari sini maka balikan juga terpenuhi dengan demikian jadi 4Z subgrup dari 2Z. Itu gambarannya ya. Teman semua membuktikan subgrup. Pak, padahal kan pertanyaan berikutnya kan ya. Subgrup itu kan kita kan ngambilnya di dalam, Pak, gitu ya. Bukannya otomatis harusnya diwariskan gitu kan. Kenapa sih kita harus ngecek grup lagi? Kan ya tadi sebenarnya analoginya. Contoh yang ini gagal ternyata, ya kan ya? Kita ambil sebagian nggak cukup untuk memenuhi. Jadi tentunya tetap harus dicek. Hanya saja untuk membuktikan subgrup ternyata ada teoremanya, ya, untuk mempermudah dalam pengecekan subgrup. Ini saya sebutkan ada yang disebut sebagai teorema subgrup. Ya. Apa itu teorema subgrup? Teorema itu kalau kalau bahasa anak SMA-nya mah cara cepat ya. Belum tentu tentang cara cepat sebetulnya, cuman uh, intinya sih untuk mempermudah dalam pembuktian. Di matematika itu cara cepat sangat sangat dibutuhkan. Karena terkadang kita nggak melulu balik ke definisi. Ya, karena kan definisi subgrup udah jelas. Definisi subgrup adalah tadi apa? Himpunan bagian yang nggak kosong tentunya dari suatu grup yang dengan operasi yang sama harus membentuk grup. Udah selesai. Itu definisinya. Maka ketika kita sudah punya definisi, maka membuktikan apapun ya tinggal dibalikkan ke definisi. Dalam matematika tentunya definisi tetap wajib kita ketahui. Definisinya apa sih? Ya, karena bagaimana kita bisa mengenal suatu objek lah gitu ya. Kalau kita nggak tahu dia itu siapa gitu kan. Sisanya bahwa kita pakai cara cepat dan sebagainya itu diperlukan ketika kita memang sudah kenal. Jadi kita nggak harus balik lagi untuk nanyain tentang kamu anaknya siapa, apa namanya, lahirnya kapan dan seterusnya gitu ya. Kita sudah apa ya bahasanya menjalin hal yang lain gitu ya yang bisa kita ibaratnya kolaborasikan dengan si objek tersebut gitu ya gambarannya kayak gitu ya. Nah, teori masuk grup ini tujuannya adalah untuk bahwa membuktikan subgrup itu cukup hanya beberapa saja. Jadi kan sebelumnya kan subgrup itu kan tadi adalah apa? Himpunan bagian gitu ya. Katakanlah misalkan kita punya G-nya adalah grup, kan? G-nya adalah grup, kemudian dengan operasi bintang, katakanlah ya, A adalah yang subgrupnya dulu ya, A adalah subgrup dari G, jika tentunya, oh ya, terus kita punya A enggak kosong tentunya, A subgrup dari G, kita ambil dia sebagai subset ya. Nah, syarat A menjadi subgrup dari G, syaratnya apa? Tadi kan sebenarnya harus semuanya kan grup kan ya. Syaratnya adalah A adalah grup. Yaitu apa? Tertutup atau operasi binernya berlaku gitu kan. Asosiatif
kemudian punya identitas, punya inverse. Ini kan perjalanan yang cukup panjang ya, belum lagi membuktikan dua ini, berarti seperti itu. Nah, bagaimana cara membuktikan lebih simpelnya? Nah, maka adalah teorema subgrup. Ada banyak teoremanya, sehingga dalam membuktikannya kadang ada beberapa cara lah gitu. Cuman yang populer itu ternyata membuktikan asosiatif itu nggak perlu lagi. Karena kan sudah pernah ketika membuktikan grup. Ya, karena membuktikan asosiatif itu bukan membuktikan keanggotaan, tapi membuktikan yang kesamaan antara mengerjakan yang mana dulu itu kan udah berlaku untuk setiap anggota dari G. Nah, yang akan dicek sebetulnya adalah tinggal, tapi bukan berarti asosiatif nggak berlaku ya. Dicoret ini maksudnya nggak perlu, gitu ya. Apakah tertutup identitas dan inverse. Namun karena dia anggota bagian dari G, gitu ya, anggotanya merupakan bagian dari G, maka dengan demikian sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita gabungkan lah rasanya gitu. Jadi dari tiga ini pada akhirnya masuklah kita bisa membuktikan A subgrup dari G, ya. Tentunya dengan syarat utamanya ini ya, syarat utamanya tetap yang di atas. A subgrup dari G jika untuk setiap kalau kita ngambil katakanlah A, B anggota dari A, kita cek A ditambahkan, ditambahkan, dikalikan dengan inverse dari B, katakanlah B inverse ya, ini notasi saja, harus tetap ada di A. Udah, kayak gitu aja. Jadi membuktikannya sesimpel itu. Cuman satu. Yang tadinya 4, jadinya cuma satu. Jadi membuktikannya tidak perlu panjang-panjang kayak tadi. Ya, ini ada 4 kan ya. Nah, kita akan coba terapkan. Jadi penerapannya adalah yang tadi. Contoh, kita panggil lagi si contoh yang ketiga tadi di atas. Ya. Contoh 3, itu kan kita membuktikan bahwa apakah 4Z subgrup dari 2Z, gitu kan ya. Ingat yang ini isinya adalah 4A, yang ini isinya 2A. Tapi nggak boleh ya kalau ini kita ambil 4A, ini ya 2A, elemen yang ya 4A, 2B lah gitu ya. Jadi notasinya sebisa mungkin dibedain. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Ya udah ini saja. Perhatikan, ambil dua elemen A ya tentunya ya. 4X katakanlah dengan 4Y. Gitu kan ya. Kita buktikan cukup pakai ini saja. Nah, tapi harus diadaptasi. Terkadang masih banyak yang bingung adaptasinya gimana. Kita kan A-nya 4X. Ingat operasi kita adalah operasi apa? Penjumlahan ya. Kecuali di soal diketahui operasi perkalian, ganti perkalian. Berarti bintangnya ganti tambah, kemudian B inverse. Inverse dari B. B kita kan 4Y. Inverse dari 4Y, ya kan kita tahu bahwa balikan dari 4 di operasi penjumlahan itu kan negatif kan ya. Min 4Y. Nah, kita harus tunjukkan dia tetap ada di A. Tetap ada di 4Z. Jadi buktikan bahwa 4X plus negatif 4Y ada di 4Z. Yaitu 4 sesuatu. Ya udah 4-nya kan tinggal dikeluarkan. 4-nya kita keluarkan. X ditambah min Y. 4 sesuatu. Sesuatunya kan pasti bilangan bulat ya. Bulat sama bulat kan. Ini anggota dari 4Z. Udah selesai. Terbukti. Dengan demikian, jadi terbukti bahwa 4Z subgrup dari 2Z. Ya. Yang tadinya prosesnya cukup panjang. Ya. Ini kan. Ya, ada 4. Nah, kita cek, meskipun asosiatif jelas ya untuk kasus ini. Jadi kita bisa ringkas cukup sekali saja dalam membuktikan subgroup. Itulah terkait dengan subgroup. Jadi sekarang dalam membuktikan subgroup kita punya dua alat, ya, dua senjata. Senjata pertama kita bisa pakai definisinya.
dibalikin ke definisi. Jadi ibaratnya kalau kita dalam membuktikan sesuatu gitu ya, buktikan bahwa dia adalah orang yang kuat. Ya, sorry, orang paling kuat gitu ya di kelas ini, orang gitu ya, di kelas A. Kalau kita balikin ke definisi kan, oh definisi orang paling kuat adalah dia bisa mengalahkan semuanya, ibaratnya gitu kan ya. Berarti kan untuk membuktikannya kita ambil aja, ajakin semua yang ada di situ, terus kuatnya misalkan kuat dalam hal inilah, dalam hal mengangkat beban gitu ya. Ternyata setelah dicek semuanya memang nggak ada yang kuat angkat beban misalkan 100 kilo gitu ya. Dia sendiri yang kuat, berarti kan dia paling kuat. Seperti itu kan ya. Tapi kita bisa ngecek sebetulnya tanpa harus balik lagi ke definisi, logika aja. Kita sebelumnya pernah tahu di kelas ini ada tuh orang yang paling kuat selain dia gitu ya, yaitu si B katakanlah. Dia bisa ngalahin yang lain gitu ya. Cuman kebetulan si yang paling kuat ini orang baru gitu, kita nggak tahu. Kita buktikan aja, lawankan gitu ya antara si orang baru tersebut dengan orang paling kuat yang sebelumnya. Kalau orang paling kuat sebelumnya kalah, udah selesai gitu kan ya. Jadi ibaratnya kita nggak usah ngecek melawan satu persatu gitu ya. Adu panco lah apa gitu ya dan seterusnya. Gambarannya seperti itu. Nah, oke, baik, itulah tentang subgroup ya teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silahkan ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke grup permutasi dulu barangkali ya sebelum list dan seterusnya. Karena akan menarik kalau kita bahas tentang grup yang khusus, yang disebut sebagai grup permutasi. Dan ini seringkali muncul dalam setiap pembahasan, bukan dalam setiap, dalam berbagai lah, berbagai pembahasan tentang aljabar. Khususnya apalagi nanti ujian itu banyak sekali biasanya tentang grup permutasi ini. Jadi teman-teman harus bisa gitu ya. Seperti itu. Silahkan teman-teman ajukan pertanyaan. Oke, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Saya lanjutkan ke materi tentang grup permutasi. Apa sih grup permutasi sesuai namanya sebetulnya? Dia perputaran lah, seperti gitu ya. Perputaran penukaran bilangan-bilangan. Nah, grup permutasi ini sebetulnya bagian dari grup simetri, teman-teman semua ya. Jadi terkait dengan grup simetri sendiri, teman-teman silahkan dipelajari. Namun ini singkat saja. Grup permutasi ini kaitannya dengan khususnya yang akan kita bahas, khususnya permutasi tiket. Jadi sebetulnya grup permutasi ini katakanlah kita sebut saja kita kita punya himpunan katakanlah S, isinya adalah satu, dua, tiga, tiga bilangan. Atau kita bisa ganti A, B, C sebetulnya. Atau kita bisa ganti menjadi apa bentuk kotak, segitiga, bulat gitu ya dan seterusnya. Alfa, beta, gamma juga boleh. Tapi lebih enak sebenarnya pakai bilangan karena jadi ya familiar lah dengan kita gitu ya. Dan matematikanya masih kelihatan. Nah, grup permutasi ini sebetulnya bukan S-nya, teman-teman ya. Sekali lagi, grup permutasi itu bukan S-nya, tapi terkait dengan pemetaan. Ya. Dari S ini, kita ambil pencocokan pemetaan, katakanlah. Kita sebut saja FI ya. FI itu maksudnya gimana? I-nya diganti-ganti, F0, F1, F2, F3, dan seterusnya. Yang mana memetakan dari S ke S, kemudian dia bijektif. Apa itu bijektif? Sebetulnya sudah pernah dibahas harusnya di
apa matematika dasar, kemudian di kalkulus biasanya ya, kemudian di pengantar matematik gitu juga ada, yaitu satu-satu dan pada. Nggak gampangnya sih nggak boleh ada yang poligami, gampangnya gitu aja. Dan semuanya harus kebagian. Nah, kita akan ambil, sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita sebut saja sebagai F0 ya, ini hanya notasi, mau disebut yang lain juga boleh, yaitu permutasi identitas, fungsi identitas. Ini simple, satu dicocokkan dengan satu, dua dicocokkan dengan dua, tiga dicocokkan dengan tiga. Ya, jadi pemetaan identitas itu tidak mengubah pasangan. Satu tetap ke satu, dua tetap ke dua, tiga tetap ke tiga. Nah, ini elemen pertama, yang mana sebetulnya secara notasi ini akan bisa disingkat ya. Notasinya ada yang menggunakan notasi singkat. Jadi satu, dua, tiga, satu dicocokin dengan ke bawah ya cara bacanya ya. Satu, dua dengan dua, tiga dengan. Namun teman-teman harus waspada juga. Terkadang nganggapnya ini tuh matriks. Hati-hati ya kalau udah ngomongin di atas grup permutasi ini tuh bukan matriks ya. Ini tuh mencocokkan satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga. Notasi lain ya. Nah, ada yang disebut sebagai notasi cycle, notasi siklus aja ya, siklus. Nah, notasi siklus ini lebih sederhana, lebih enak melihatnya sebetulnya. Saya pakai merah saja, yaitu ditulis gini saja. Sebenarnya gini, satu, dua, tiga, aslinya gitu. Cuman untuk mempersingkat ditulisnya salah satu saja. Maksudnya gimana? Jadi ini sedang menjelaskan bahwa satu pasangannya dengan apa? Karena nggak ada bilangan lain, maka satu dengan satu. Lah, dua sama tiganya gimana? Kalau nggak ditulis berarti dia dua dengan dua, tiga dengan tiga. Gitu ya. Yang nggak ditulis itu artinya tidak dipasangkan dengan yang lain. Gitu ya. Nah, mungkin yang ini agak tricky ya. Supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh lain. F1. Ya. Coba, ada yang bisa memasangkan satu dengan apa, dua dengan apa, tiga dengan apa? Silahkan. Boleh dong yang lain? Ayo, selain saya, ada yang bisa. Satu dengan tiga, Terus, dua dengan dua, tiga dengan satu. oke. Bagus ya. Hati-hati teman-teman semua ya. Nah, tadi sudah benar. Hati-hati, misalkan nih, Pak, tiga dengan tiga ini nggak boleh ya. Artinya ada yang poligami nih. Si tiga ini berpasangan dengan si tiga ini berpasangan dengan satu, tiga ini dengan tiga. Nggak boleh. Ceritanya ini harus kebagian semua. Gitu ya. Dan nggak boleh double. Ini satu. Boleh. Nah, ini kalau dituliskan kan berarti satu, dua, tiganya dipasangkan dengan satu dengan tiga, dua tetap dengan dua, tiga dengan satu. Nah, notasi siklusnya ya, itu adalah apa? Satu dengan tiga. Tiganya dengan satu. Ya udah tutup aja. Ya, jangan ada bilangan lain. Kalau teman-teman nulisin dua, artinya satunya dengan tiga, bacanya ke kanan ya, ke arah kanan. Tiganya dengan dua, seperti itu. Kalau karena satunya dengan tiga dan tiganya dengan satu, maka tutup aja. Karena satu dengan tiga, akhirnya tiganya harus balik lagi ke awal dengan satu. Ya, sesuai kan ya? Seperti itu. Jadi notasinya adalah satu tiga, tiga satu adalah satu tiga saja. Duanya gimana? Ingat, kalau tidak ditulis, maka dia dengan dirinya sendiri. Ya, ini jadi sebenarnya pemetaan pasangan. Oke, lanjut ya. Jadi sekarang kita sudah punya dua, gila, bentar. Ya, kita sudah bagus. Ayo ada lagi? Masih banyak nih. Dua lah. Silahkan.
1, 2, 3. Silakan pasangkan dengan apa? Yang belum ya, jangan yang udah pernah yang di atas tadi. Silakan. Ya, tidak usah malu-malu. Yang belum, 1 dengan 3 kan udah ya. 1 dengan 2, 2-nya dengan 1, 3-nya tetap. Ya, kita coba pasangkan yang bolak-balik dulu aja. 1 dengan 2, 2 dengan 1, 3 dengan 3. Oh, secara notasi berarti apa? 1, 2, karena 1, 2, 2, 1. Gitu ya. Kemudian ada lagi, tapi nanti dan seterusnya ya, saya tidak akan melanjutkan semuanya. Teman-teman silakan kulik sendiri saja. F3. Sekali lagi teman-teman, penamaan F2, F3, F1 ini hanyalah notasi, boleh ditukar-tukar. Tapi yang jelas, yang harus wajib tahu teman-teman, 1, 2 itu artinya apa? Oh, 1 ke 2, 2-nya ke 1 gitu ya. Nah, kemudian ada yang belum. 1-nya tetap, tapi yang lain berubah. 2 dengan 3, 3 dengan 2. Ya kan ya? 1, 2, 3. 1 dengan 1 tetap, 2 dengan 3, 3 dengan 2. Maka notasi untuk siklusnya adalah 2, 3. Itu kan ya? Kita berapa elemen? 4. Tanggung deh. Semuanya aja ya. Yang belum. 1, 3 udah, 1, 2 udah, 2, 3 udah. Ada yang belum? Yaitu kalau muter-muter. 1 dengan 2, 2-nya dengan 3, 3-nya dengan 1. Ya, jadi semuanya beda nih. 1 dengan 2, 2-nya dengan 3, 3-nya dengan 1. Maka notasinya adalah 1-nya dengan 2, 2-nya dilanjut ke 3, 3-nya balik lagi kan ya. Kalau udah mentok jangan balik laginya ke sini ya. Balik laginya ke sini karena kan nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh ada 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 3, 3-nya balik lagi ke 2 kan nggak boleh kan 2 kali. Harus balik lagi. 2, 3 harus kebagian semua 1 ya. Jadi makanya notasinya bisa dibikin siklus. Yang terakhir ya. Terakhir, kelima, 1 ketiga, 2-nya. Sebenarnya 3-nya kedua, 2-nya ke 1 gitu ya. Ini kan belum kan ya. 1-nya ketiga, 3-nya kedua, 2-nya ke 1. Jadi muter-muternya adalah 3 dulu. 1, 3, 2. Beda ya antara ini dan ini ya. Kalau yang ini 1-nya kedua. Kalau ini 1-nya ketiga. Nah, dari sini dah semua. Perputarannya sudah semua. Jadi kita bisa rangkum bahwa S3 ya, grup permutasi ya. Inilah yang disebut sebagai S3. Jadi grup permutasinya apa? Grup permutasinya itu adalah sebetulnya jangan disebut grup dulu ya, cuman nggak apa-apa lah nanti kita buktikan apakah dia grup. Grup permutasinya adalah kita sebut sebagai S. Tadi kan S ya, sebetulnya ya. Tadi kan kita berangkat dari S. Cuman kan kita kan yang kita butuhkan adalah permutasinya, jadi bukan S-nya. S terhadap si 3 ini simetri sebetulnya ya, bukan S yang itu sebetulnya. Itu mau diganti A juga mau masalah, tapi notasi grup permutasi adalah SN. Ya, di sini karena 3 maka S3. Isinya apa tadi apa aja? 1 ya. Kalau kita scroll di atas tadi ada 1, ada 1, 3, ada 1, 2, ada 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ya, itu udah nggak ada lagi ya kombinasi permutasinya 1. Enaknya sih 1, 2 dulu harusnya ya. 1, 2, 1, 3, baru 2, 3. Urutan nggak ngaruh sebetulnya, cuman ini saja apa preferensi ya. 1, 2, 3, dan 1, 3. Nah, inilah yang nantinya akan membentuk grup, teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar 1, 2, 3 ini kan mau operasi apa yang jadi grup?
Operasi perkalian. Mungkin perkaliannya diulik-ulik ya. Tapi kalau perkalian biasa nggak bisa. 2 kali 2 kan 4. Nggak ada 4 di sini. 3 kali 3 kan 9. Nggak ada 9 di sini. Nggak tertutup kan. 2 kali 3 6. Dan seterusnya. Artinya ini tidak cukup kalau 1, 2, 3 operasi perkalian. Penjumlahan juga sama. 2 tambah 2 4. Nggak ada di situ. 2 tambah 3 5. Nggak ada di situ. Mungkin kalau pakai operasi lain bisa. Ya. Dimodifikasi. Tapi yang jelas operasi secara umum. Nah, inilah yang nantinya akan kita mainkan. Ya. Untuk menjadi grup, kita lari dulu ke yang namanya operasi. Ini kan fungsi ya, teman-teman semua ya. Fungsi kan sebetulnya ya. Yaitu 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan ini kan sebenarnya pasangkan-pasangkan. Nah, kita akan kenai grupnya ini grup terhadap apa? Gitu kan ya. Terhadap operasi komposisi. Komposisi itu yang mana sih? Yang FOG, FOG teman-teman semua. Yang O itu, notasinya O ya. Kalau dulu FOGX, ini sebenarnya ngomongin tentang itu. Ya. Karena kalau fungsi, itu akan lebih pas operasi yang berkaitan dengan fungsi tersebut adalah operasi komposisi. Nah, cara kerjanya gimana? Saya akan ilustrasikan dulu. Contoh, 1 yang pada akhirnya nanti teman-teman nggak usah nulisin O-nya ya. Langsung ditempelin aja nggak apa-apa. Secara umum nanti 1 dengan 1, 2. Ya. Sekarang kita pakai O dulu saja. Karena ini udah terlanjur kita nulis O dulu gitu ya. Hasilnya apa? Dioperasikan. Jadi sebenarnya ini FOG. Kita metain 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, 4 kemana, dan seterusnya. Ingat teman-teman semua yang namanya pemetaan, itu kan FOG, itu kan ngerjain dulu, belakang dulu kan ya. Kalau teman-teman misalkan punya FOG dari 5, misalkan gitu ya. Kalau kita punya fungsi, itu kan 5-nya dikenain dulu oleh G kan ya. F dari G 5. Kita petakan 5-nya sama G, baru dipetakan ke F. Jadi ini sama. Petakan satunya oleh 1, 2 dulu, baru oleh 1. Kayak gitu ya. Cara kerjanya mundur. Karena ya fungsi demikian. Sebenarnya bisa aja maju, cuman sudah bahasanya dari awalnya yang disepakati adalah yang dari belakang. Kalau maju ya notasinya biasanya dari kiri dan seterusnya. Dan pemakaiannya pun secara umum di dunia pekerjaan lah sebenarnya gitu ya, itu menggunakan operasi komposisi ini ke kanan gitu ya. Jadi sebetulnya kita disuruh dipetakan oleh 1, 2 jadi apa, terus nanti oleh 1 jadi apa gitu ya. Nah, yang kita cari adalah nanti pasangan endingnya, 1 sama apa, 2 sama apa. Yang tengah-tengah itu hanyalah apa ya bahasanya, transisi, karena kan komposisi gitu kan ya. 1 oleh 1, 2 kan 1, 2 itu kan memetakan 1 ke 2. Oh, 1 berarti kedua gitu ya. Nah, 2 dilanjutkan oleh 1 kemana? Ini kan artinya apa? 1 ke 1 tetap. Karena 2 nggak ditulis, berarti 2 tetap ke 2. Oh, berarti dari sini, berarti 2 ke 2. Jadi hasil akhirnya 1 dipetakan ke 2 oleh kedua elemen tersebut. Sudah sama, lanjut ini. 2 oleh 1, 2 dipetakan kemana? Karena ini sudah mentok, hanya 1, 2 saja, berarti 1 ke 2, 2 ke 1. Berarti 2 ini, ya, 2 ini dipetakan ke 1. Saya tulis kecil aja ya, karena ini transisinya saja. 1 oleh ini tetap ke 1. Ya, karena kan 1, 1. Yang terakhir 3 dipetakan oleh 1, 2, karena nggak ditulis berarti tetap ke 3. Kecil aja. Gitu ya. 3 oleh 1 karena nggak ditulis juga tetap ke 3. Nah, dengan demikian kita sudah punya 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Dari sini maka kita bisa singkat menjadi 1 ke 2, 2-nya ke 1, ya udah tutup 3 ke 3. Jadi hasil dari 1 dan 1, 2 adalah 1, 2. Gitu ya. Jadi hasil dari 1, komposisi 1, 2 adalah tetap 1, 2. Ini jadi mengingatkan kita pada elemen identitas. Ternyata si 1 ini tidak mengubah si 1, 2. Yang pada kenyataannya sebetulnya 1 merupakan identitas. Nah, ini kan sudah mencirikan tentang grup sebetulnya.
teman-teman silakan dibalik, nanti 1, 2 dengan 1 juga hasilnya pasti 1, 2. Gitu ya. Saya kasih contoh satu lagi ya. Saya kasih contoh satu lagi operasinya. Ya. Contoh yang pertama gitu ya. Contoh yang kedua. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh kedua yang agak rumit nih. Kita pilih elemen yang lain ya. 1, 2, 3 sama 1, 3, 2 nih. 1, 2, 3 sama 1, 3, 2 yang banyak lah. 1, 2, 3 komposisi 1, 3, 2. Jadi apa nih? Gitu ya. Kita harus petakan dulu masing-masingnya ya. 1 kemana, 2 kemana gitu kan sebetulnya ya. 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana. Nah ini sekaligus saya sambil ngajarin supaya cepat. Jadi sebenarnya teman-teman bayangin aja. 1 oleh 1, 3, 2 itu kemana? Sebenarnya, sorry. Kalau mau cepat, eh, saya versi 2 ya. Jadi teman-teman cara pengerjaannya lebih baik, apa namanya, di luar kepala lah ketika dituliskannya. Jadi di sininya nanti cepat. Bahkan sisanya nanti tinggal ngafalin. Teman-teman punya 1 gitu ya. Sebenarnya di sini. Jadi cara mengerjakannya adalah, ya, cara mengerjakannya adalah teman-teman tulis aja dulu 1, ya. 1 kemana ya? 1, ingat ngerjainnya ke sini dulu, ya. 1 ke ini. 3 kan ya? Ketiga. 3. Dilanjutkan 3 kemana? Oleh ini. 3 ke, balik lagi ke 1 ya kalau udah mentok ya. Berarti ke 1. Oh, 1 ke 1. Oh, karena 1 ke 1 berarti ya tutup langsung supaya nggak kemana-mana. Karena kalau nggak ditutup berarti kan ada angka 2. Nanti 1 ke 2 dong. Ya, 1 udah tutup selesai. Nah, tapi kan kita belum memetakan yang lain. 2 sekarang. Ya, 2. 2 oleh ini balik ke, karena udah mentok ke kanan berarti balik lagi ke depan. 1. 1 oleh si ini ke kanan, ingat ya. Kedua kan ya. 2. Oh, berarti 2 ke 2. Tutup juga dong. Ya udah, kalau 1 udah ke 1, 2 ke 2, 3 nggak mungkin ke 1 maupun kedua kan nggak boleh berpasangan 2 kali kan ya. Udah, dengan demikian ini jawabannya 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 yang mana kita tahu bahwa itu merupakan 1 itu sendiri, ya kan ya. Jadi hasil dari 1, 2, 3 dan 1, 3, 2 adalah 1. Gitu ya. Sekali lagi lah ya supaya dapat gambarannya. 2, 3 dengan 1, 2 gitu ya. Hasilnya apa ya? Kita tulis 1, pokoknya dari 1 dulu. 1. 1 kemana ya? Oh, 1 ke 2. 2 kemana oleh ini? 2 ke 3. Oh, berarti jawaban akhirnya 3. Jangan tutup dulu. Ya, karena 1 ke 3. Jangan tutup dulu, karena 3-nya kemana nih? Nah, teman-teman jangan 2 dulu. Kita langsung aja kerjain 3 dulu, karena tujuannya mau ngelanjutin hasil kan ya. 3. 3 oleh 1, 2 kemana? Karena nggak ditulis, nggak ada, berarti tetap ke 3. Lanjut kemana oleh si 3 ini oleh 2, 3. Kan udah mentok, balik lagi ke 2. Oh, berarti 3 ke 2. 1 ke 3, 3-nya ke 2. Ya udah, 2-nya pasti ke 1. Kalau udah nggak mungkin teman-teman kan bilangannya udah habis ya. Jadi permutasinya kan cuma 1, 2, dan 3 aja. Udah selesai. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 2. Seperti itu. Itu cara pengoperasiannya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman dalam membuktikan dia grup atau bukan, bikinlah tabel Cayley-nya. Ya, tabel Cayley dari S3. Ya. Nah, kalau yang sudah hafal enak sebetulnya. Saya pun masih harus ngerjain sendiri-sendiri dulu ya. Maksudnya kadang ngerjain dari awal. Jadi teman-teman bikin tabel Cayley-nya 1, 1, 2, 1, 3. Isinya kan 6 ya. Udah pasti ngerjain 36 operasi. Coba dulu. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3,
132. Kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti ngerjainnya nggak usah di otret-otret kayak tadi ya. Jadi ada di bawah-bawahnya ini bisa dibayangin satu, satu kedua, dua ketiga. Oh, tiga. Jadi bisa cepat. Satu, satu dua, satu tiga, tiga. Dan ada polanya. Kalau teman-teman sudah melihat polanya, sebenarnya ngerjainnya nanti bisa cepat ya untuk melengkapi hasilnya gitu. Nah, tadi kan sebenarnya sudah dapat gambarannya. Semua, bukan semua. Dapat satu gambaran tadi, ketemu satu, hasilnya tetap. Saya kasih bocoran saja, betul, hasilnya bakal tetap semua ketika ketemu satu. Satu ketemu satu tetap satu, satu ketemu satu dua tetap satu dua, karena dia ternyata identitas. Satu ketemu satu tiga tetap satu tiga, satu ketemu dua tetap dua tiga, satu ketemu satu dua tiga tetap satu dua tiga, ini satu tiga dua. Begitupun sebaliknya, satu dua ketemu satu tetap satu dua, satu tiga ketemu satu 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 tiga, dua tiga ketemu satu tetap dua tiga, dan selanjutnya seperti itu ya, satu tiga dua. Seperti itu. Nah, sisanya kita tinggal ngelengkapin yang ini. Ini saya ilustrasi saja. Nah, ini bisa dihafalkan. Kalau ketemu kembarannya, yang dua cycle ya, dua cycle itu pasti jadi identitas. Karena sebenarnya logikanya satu ke dua, dua ke satu. Jadi dibolak-balik pasti satunya ke satu, dua ke... Jadi ini kalau kembar, ya satu tiga ketemu satu tiga itu tetap satu, dua tiga ketemu dua tiga itu adalah satu. Nah, yang beda adalah satu dua tiga ketemu satu dua tiga. Ya, tadi kita sudah membuktikan bahwa yang jadi satu itu bukan 123 sama 123, tapi 123 dan 132 ya. Jadi justru pasangannya atau balikannya itu adalah si ini nih, si yang urutannya kebalik gitu ya. Tugas kita adalah nanti 132 ketemu 132 jadi apa? Nanti kita akan coba ini gitu ya. 12 ketemu 13. Ingat ini artinya ini yang sebelah kanan ya, 13 dulu. Satu ketiga, tiganya tetap ke satu ketiga. Sorry, satu ketiga, tiganya ke tetap ketiga. Berarti ini satu tiga. Pokoknya kalau pasangan antara dua itu pasti hasilnya tiga cycle. Ya. Jadi kalau udah ketemu satu tiga pasti berikutnya dua. Satu dua ketemu dua tiga. Kuncinya sih nemuin dua angka saja. Satu kemana? Karena nggak ditulis berarti satu tetap ke satu. Satunya ke dua. Karena ini dua cycle, jadi tiga cycle, jadi satu dua tiga. Yang kedua ketemu satu dua tiga. Kalau ini jadi dua cycle. Pasti mirip kayak apa namanya ini tuh? eh Apa sih? Sudoku ya? Nggak mungkin ada yang kembar. Ya. Kalau ada yang kembar, berarti dia bukan grup. Makanya kenapa ini disebut grup? Karena dia nggak ada yang kembar. Satu dua ketemu satu dua tiga, satu, satunya kedua, duanya balik lagi ke satu. Berarti satu tidak usah di satu sebenarnya udah tutup. Maka nggak usah ditulis. Dua, dua ketiga, tiganya tetap ketiga, dua tiga. Udah, kalau udah ketemu dua cycle, udah langsung tutup saja. Yang ini satu, satunya ketiga, tiganya tetap ketiga, ini satu tiga. Udah. Dan seterusnya nanti teman-teman silahkan sebagai bahan latihan lah gitu ya untuk melengkapi tabel ini gitu ya. Ini udah ada sih di buku-buku juga udah banyak ya. Teman-teman silahkan di eh, pelajari saja gitu atau mau dihafalkan silakan. Ini nggak usah dihafalkan sambil supaya ngelancarin aja. Nah inilah teman-teman semua apa namanya tabel Cayley dari S3. Nah kemudian apakah dia grup? Nah di sini kita bisa cek bahwa yang pertama ketertutupan. Ini kita nggak bisa pakai teorema subgrup ya karena kan masih ngomongin grup. Kalau ngomongin subgrup kan dia bagian dari apa kan ini masih yang gedenya gitu ya. Tertutupnya jelas ya. Tidak ada yang di luar ini kan ya. Satu hasilnya selalu satu dua satu tiga dan seterusnya yang memang ada di S3 ya. Semua ada di S3. Sebenarnya semua hasil ya. Lebih tepatnya bukan semua ada di S3. Semua hasil operasi berada di S3. Jadi kalau pakainya tabel Cayley enaknya gitu, dilihat aja tinggal. Asosiatif. Nah, asosiatif sebenarnya harusnya ditunjukkan ini karena kan komposisi
Nggak usah pakai ini, teman-teman gini aja. Kalau kita punya F, sebenarnya simbolnya kan F1, F2, kita ganti FOG juga boleh. Komposisikan dengan G, komposisikan dengan H, gitu ya. Ketika ketemu X, itu kan sebetulnya ngerjainnya adalah HX dulu kan ya, FOG-nya nanti gitu kan. Ini kan FOG-nya tetap sebetulnya kan disuruh ngerjain FOG dulu. Cuman kan untuk memetakan si HX kan berarti kan FOG dari HX gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika FOG ketemu HX, maka HX-nya ketemu G dulu. Ya, baru F-nya nanti ketika terakhir. F dari G, ini FOG OH. Nah, bagaimana dengan, jadi jangan dibikin sama dengan sebelah kanannya, tapi kerjain masing-masing. Sekarang F-nya nanti GOH dulu, X gitu ya. Kalau kita petakan, F-nya nanti, kalau ketemu kayak gini, berarti kan F dari GOH X, gitu kan ya. Jadi X-nya dimasukin ke GOH. Nah, GOH ketemu X, berarti kan HX dulu. G. Nah, hasilnya sama persis kan? Jadi, sesuai. Jadi, kerjakan kanan dan kiri. Nah, kemudian, berikutnya adalah identitas. Dari baris 1 dan kolom 1, ya. Baris 1 hasilnya tetap, kolom 1 hasilnya tetap. Gitu ya. Jadi, teman-teman bisa langsung rujuk dari baris 1 dan juga kolom 1, semua hasil operasi dengan 1 tidak berubah, ya. Maka 1 identitas. Jadi identitas ada. Tarik adalah yang terakhir, balikan. Inverse. Pasangan lah gitu ya. Yang terakhir, balikan. Kalau balikan, kalau pakai tabel Kelly tinggal pasang-pasangin aja. 1 sama apa? 1 pasangannya sama apa? Yang hasilnya adalah 1. Ya 1 dengan 1. Ya kan ya? 1 balikannya adalah 1. Karena 1 1 hasilnya 1. Ya kan ya? Kemudian 1 2 sama apa? 1 2 pasangannya sama 1 2. Kenapa? Karena 1 2 dengan 1 2, 1 2 dengan 1 2 hasilnya 1 kan ya. Jadi yang netral ibaratnya gitu kan. Karena 1 2 1 2 hasilnya netral yaitu 1. Begitu pula 1 3 dengan 1 3 alasannya sama gitu ya. Mirip. 2 3 dengan 2 3 karena samalah ya alasannya. Nah, bedanya yang 1 2 3. 1 2 3 balikannya baik itu 1 2 3 maupun 1 3 2 saya kasih panah bolak-balik saja karena 1 2 3 ketemu 1 3 2 hasilnya 1. Begitu pula kalau dibalik harus bolak-balik ya. 1 2 3. Pak, yang atas kok nggak bolak-balik? Alasannya ya karena 1 2 dengan 1 2 mau dibolak-balik yang ini di sini, yang ini di sini nggak ngaruh ya karena kan sama. Ibaratnya XX, kalau mau dibalik ya tetap XX, AA dibalik ya tetap AA. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa S3 dengan operasi komposisi adalah grup, yang mana disebut sebagai grup permutasi. Permutasi. Seperti itu. Itulah tentang grup permutasi. Nah, kuncinya adalah bagaimana teman-teman tahu ya, nggak harus hafal, bagaimana cara mengoperasikannya. Seperti itu.
Lanjutkan ya. Nah, kita akan berbicara berikutnya adalah tentang subgrup. Tadi kan kita ngomongin tentang subgrup, gitu ya. Nah, bagaimana kita membicarakan tentang subgrup tersebut? Subgrup dari S3 ada apa aja? Kita akan masuk ke subgrup dari S3. Ini yang menarik. Ya. Waktunya masih lama nggak? Wah, setengah jam ya, tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya beberapa mungkin nanti kita bisa dapatkan. Nah, kita coba cek ya. Katakanlah misalkan kita punya A yang isinya adalah 1, 1, 2, sama 1, 3. Ingat karena ini berhingga, paling enak sebetulnya tinggal pakai Kelly ya. Pakai Kelly lebih mudah. Jadi teman-teman tinggal bikin tabelnya 1, 2, 1, 3. Atau kalau kita udah punya intuisi dia salah, langsung juga nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman cek 1, 2, 1, 3 kayaknya hasilnya bukan deh gitu ya. Langsung aja gitu ya. Jadi nggak usah pakai tabel Kelly. Karena nanti jadi buang-buang waktu kan ya. Kalau sudah punya firasat. Jadi cobain dulu. 1, 2 ketemu 1, 3. Bentar dulu. Dia hasilnya tetap A bukan. Tetap ada di A enggak gitu. Harus ada hasilnya nggak boleh keluar dari 1, 1, 2 sama 1, 3. Perhatikan. Perhatikan. Saya operasikan 1, 2 dengan 1, 3. Hasilnya apa? Karena kita udah punya tadi tabel Kelly, sebenarnya bisa tinggal nyontek ke atas. Tapi pura-puranya misalkan teman-teman dapat soal yang tabel Kelly-nya belum nggak ditampilkan di soal ya mau nggak mau teman-teman dari awal nggak apa-apa. Toh udah jago gitu ya. Pokoknya 1, 1 ke 3 dilanjutkan. Pokoknya lanjutkan ya karena kita ada 2 kan ya. 1, 1 ke 3, 3 dilanjutkan ke karena nggak ada berarti tetap ke 3. Nah, ingat teman-teman kalau 2 cycle sama 2 cycle diadu jadinya pasti 3. Ya udah, ini kan baru 2. Pasti berikutnya kita tinggal tulis angka 2 saja. Jadi jangan ditutup, pasti hasilnya 3 bilangan. Gitu ya. Kenapa demikian? Itu hafalan ya, bukan karena 2 tambah 2 adalah 3, bukan. Ini hafalannya seperti itu. Tapi kalau mau dilanjutkan operasinya boleh aja 3, 3-nya ke 1, 1-nya ke 2. Oh, gitu ya. Perhatikan hasilnya 1, 3, 2. Padahal A kan nggak ada 1, 3, 2. Mana? Tidak ada di A gitu ya. Maka tidak tertutup. Ingat, syarat dari grup kan operasi biner. Ya kan ya? Operasi biner kan harus ada di situ. Gitu kan? Nah, jadi kita dapatkan A bukanlah subgrup dari S. Kan enak ya kalau kita udah tahu simbol-simbolnya tuh nulis tuh nggak mesti capek. Bukanlah subgrup kan lumayan ya nulisnya ya, panjang gitu ya. Dengan kita tinggal set, set, udah beres. Bukan subgrup, bukan elemen, bukan anggota. Sama dengan tinggal gini gitu ya, nulis sama dengan kan panjang. Tapi bukan berarti ngajarin malas ya, tapi ya tujuannya adalah itu simbol untuk mempermudah seperti itu. Karena banyak hal lain yang masih perlu dilakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Kita coba katakanlah B isinya adalah 1, 1, 2 aja deh kalau kayak gitu. 1, 3 nggak usah ikutan gitu ya. Kita harus punya intuisi. Berarti yang dioperasikan hanya 1, 1, 2, 1, 2, 1 balikannya, terus 1, 2 dengan 1, 2 itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ini kan berarti yang perlu dicek kan sebenarnya bukan 1 sama 1, 2. Karena ya itu mah satunya kan identitas, pasti jadi 1, 2 lagi aman. Berarti 1, 2 sama 1, 2 kita cek. Apa ya? Oh, kalau kembar kan identitas, jadi 1. Wah, ini mah udah pasti subgrup nih, gitu ya. Nah, untuk itu sebetulnya kalau udah teman-teman cek ya ketertutupannya berlaku, tinggal pakai tabel Kelly aja. Ingat, pakai teorema subgrup tapi ya supaya nggak usah capek-capek buktikan tertutup ini dan seterusnya. Yaitu apa? Teorema subgrup mengatakan bahwa kalau ini katakanlah X, maka di sininya AB inverse kan ya, operasinya kan harus AB inverse kan. Ini X inverse. Ini Y inverse kan rumusnya kan eh, pakai A inverse, B inverse boleh ya. Tapi kalau ada bilangannya banyak kan teman-teman harus harus apa namanya?
dari huruf lain ya, sebenarnya bagusnya sih memang pakai dari A ya, supaya A, B, C, D, E, F. Atau X1, X2 boleh. Oke. Supaya teman-teman ngecek AB inverse-nya berlaku. Maksud AB inverse itu pasangan dua bilangan yang dengan inverse-nya gitu ya. Di sini kita punya A-nya satu, tapi harus hafal inverse-nya ya. Tadi kan hafal kan? Gampang lah ngafalin ini doang. Satu inverse-nya satu, udah pasti ya. Satu dua dengan satu dua, satu tiga dengan satu tiga, dua tiga dengan dua tiga, kembar, gampang ngafalinya. Yang beda cuman ini saja kan, satu dua tiga, inverse-nya satu tiga dua, udah. Itu kan jadi satu, inverse-nya adalah satu. Satu dua, kebetulan inverse-nya adalah satu dua lagi, jadi aman. Gitu ya. Nah, kita tinggal operasikan. Satu, tadi kita sudah hafal bahwa satu adalah identitas. Ya udah, tinggal ditulisin gini aja. Tetap. Jadi kita tinggal ngerjain yang ini. Ya. Satu dua ketemu satu dua karena saling inverse. Hasilnya satu. Teman-teman bisa lihat hasil AB inverse-nya. Ya. Perhatikan. Untuk setiap apapun A sama B anggota dari B, AB inverse nggak ada yang keluar dari sini, ya. Jadi di sini kita bisa membuktikan bahwa B subgrup dari S. Ya. Dan lebih lanjut teman-teman bisa tunjukkan bahwa C yang isinya adalah 1, 1, 3 itu udah pasti subgrup dari S3. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ciri-cirinya. Berarti yang jadi subgrupnya hanyalah yang kalau 1, 2 otomatis cuman sama satu aja. Kalau 1, 3 cuman sama satu aja. 2, 3 juga sama cuman sama satu aja untuk jadi subgrup dari S3. Ya. Kalau dicampurin sama yang lain ada 1, 3, ada 1, 2, ada 2, 3, ada 1, 2, 3 itu nggak bakal jadi subgrup. Kecuali teman-teman masukin semuanya. Jadi misalkan teman-teman bikin E isinya 1, 1, 2. Tadi kan udah jelas subgrup kalau dia cuma berdua. Kalau bertiga nggak bisa. Dengan 2, 3 juga nggak bakal bisa. Teman-teman bisa cek. Dengan 1, 2, 3 juga nggak cukup. Dengan 1, 3, 2 nggak cukup. Nah, teman-teman 1, 2 ini harus ditemenin semuanya baru bisa jadi subgrup. Ya balik lagi ke S3 itu mah udah jelas. Ya kan ya. Dari awal kan memang S3 merupakan grup. Kalau ini mah udah jelas karena diambil semuanya kan dari awal sudah jelas bahwa dia adalah grup. Jadi nggak usah capek-capek membuktikan gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah dapatkan beberapa subgrup lah gitu ya. Bahkan bisa ngelis semua subgrup dari S3. Ya. Apa saja yaitu 112, 113, 123, dan yang terakhir yaitu 1, 123, 132. Ya. Yang berikutnya adalah 123 dan 132 harus saling menemani. Kenapa? Teman-teman sebenarnya kalau bermain intuisi bisa dilihat dari inverse tadi. Inverse dari 123 adalah 132. Mereka berpasangan. Kalau salah satu dipisahkan maka jadinya nggak punya inverse. Sedangkan syarat subgrup itu kan harus punya inverse. Makanya 123 dan 132 itu harus disatukan. Nah, kita bisa cek lah untuk yang ini. Kita coba cek. Yang atas kenapa nggak saya cek ya polanya sama gitu ya. Nah, kita cukup cek. Karena ada 3 ABC lah ya. Ini hanya notasi teman-teman ya. AB inverse itu ya intinya sih dipasangkan dengan pasangan inverse-nya gitu. AA inverse, AB inverse, AC inverse, bebas lah hanya notasi. Gitu ya. ABC sebenarnya nggak harus dituliskan sih, tapi akan lebih bagus kalau dituliskan. Ini 1, 1, 2, 3, 3, 2. Nah, teman-teman harus di sininya harus pas. Inverse dari 1, 2, 3 kan 1, 3, 2 ya. Yang ditulis di sini jangan urut. Karena inverse-nya. 1, 3, 2 inverse-nya adalah 1, 2, 3. Udah tinggal dioperasikan. 1 ketemu 1, 1. Ya, tadi udah ya. Ketemu 1 mas semuanya tetap. Ini juga sama. Ini 1, 2, 3 ketemu 1, 3, 2 kan saling inverse. Jadinya 1. 1, 3, 2 ketemu 1, 2, 3 saling inverse 1. 1, 2, 3 ketemu 1, 2, 3. Kita belum pernah ya tadi yang mengoperasikan. 1. Satunya kedua, duanya ketiga. 1, 3.
Nah, apakah tutup? Ya, kita lanjutkan dulu. Tiga, tiganya ke satu, satunya ke dua. Satu, tiga, dua ternyata. Jadi kalau kembar justru jadinya inverse-nya. Satu, dua, tiga ketemu satu, dua, tiga, hasilnya satu, tiga, dua. Satu, tiga, dua ketemu satu, tiga, dua, hasilnya satu, dua, tiga. Teman-teman bisa lihat semuanya untuk setiap apapun pasangan A, B di E, ya, AB inverse-nya tetap di E. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa E merupakan subgrup dari S. Jadi membuktikan subgrup pakai tabel Cayley tinggal gitu teman-teman pasangkan dengan inverse-nya gitu ya. Ini kalau tabel Cayley karena tabel Cayley kan berhingga ya. Tapi kalau misalkan yang tak berhingga yang mau nggak mau teman-teman ambil dua elemen yang tadi ya contohnya mana? Ini yang ini. Ambil dua elemen dipasangkannya dengan inverse dari elemen yang kedua gitu kan ya. Inverse apa? Bisa seper, bisa minus tergantung dari operasi. Itu teman-teman semua silakan ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan lain terkait dengan subgrup apa yang disebut sebagai subgrup siklis kemudian juga subgrup normal. Silakan teman-teman. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan ke apa yang disebut sebagai subgrup siklis. Nanti kita ambil contohnya S3 ya, supaya lebih menarik. Sebenarnya sesuai namanya, subgrup siklis itu adalah subgrup yang balik lagi lah, secara tanda kutip ininya ya, anggotanya itu ketika dipangkat-pangkatkan balik lagi. Nah, berkaitan dengan subgrup siklis sebetulnya pembahasannya cukup luas, ada yang namanya orde dan sebagainya. Tapi intinya adalah nanti kita akan bahas di sini. Simpelnya adalah misalkan saya punya G adalah grup dengan operasi. Ini notasi umum ya, bintang katakanlah. Ya. Kemudian saya punya katakanlah H subgrup dari G. Jadi syarat pertama subgrup siklis tentunya harus subgrup dulu ya teman-teman ya. Kalau dari awal dia bukan subgrup ya ngapain kita lanjutkan ada nama siklisnya. Himpunan siklis barangkali kalau mau ya. Meskipun tetap pada akhirnya dia nanti jadi subgrup juga. Nah, syarat pertama adalah subgrup dari G. Nah, H adalah siklis subgrupnya kan sudah ya. Jika terdapat katakanlah A anggota dari H, jadi harus ada anggota dari H suatu elemen sehingga H dapat dibangun cukup oleh A saja. Nah, dibangunnya seperti apa? Nah, ini cara ngebangunnya adalah yaitu ya dengan cara A dipangkatkan. Nah, ini menarik nih. Di aljabar ketika sudah berbicara tentang notasi, kalau apalagi grup ya, ini abstraksinya adalah kita bergantung dari operasi yang ada di situ. Ini hanya notasi sekali lagi teman-teman. A pangkat N ini hanya notasi. Bukanlah dipangkatkan secara sesungguhnya sebetulnya. Bahwa contohnya bisa disambungkan dengan pangkat, bisa. Kalau operasinya berkalian. Kalau operasi penjumlahan, maka udah jangan pakai pangkat, tapi pakai kali gitu ya. Ini hanya notasi, nanti akan saya jelaskan. Di mana N anggota dari Z ya. Jadi H haruslah, jadi kita sebut siklis haruslah kalau dia bisa dibangun oleh satu elemen saja. Ya, ini menariknya di sini yang A pangkat N-nya ini nih.
karena operasinya bintang, kan ini operasinya bintang ya, teman-teman semua ya. Bintangnya bintang biasa saja, teman-teman. Bukan, ya nggak apa-apa mau pakai itu juga ya. Tapi ini supaya gampang aja. Ini maknanya apa? Makna dari A pangkat N adalah A dioperasikan sebanyak N kali. Ya kayak teman-teman, 3 pangkat 3 itu berapa sih? Hati-hati ya, 3 pangkat 3 bukan 9 ya. 3 pangkat 3 itu kan sebetulnya 3 dikali 3 dikali 3. Gitu kan ya. 3 pangkat 4 artinya 3-nya sebanyak 4 dikalikan gitu kan ya. Nah, kalau di aljabar 1 itu bergantung konteksnya operasinya apa. Kalau operasinya bintang, maka sebetulnya dia bintang. Nah, ketika operasinya penjumlahan apakah N itu udah bukan tinggal bintangnya aja diubah ya. Kalau operasinya tambah jadinya A tambah A tambah dan seterusnya ya. Yang ini makanya sebetulnya kalau ada orang bilang 2 pangkat 3 adalah 6 itu sebenarnya nggak salah ya. Nggak sepenuhnya salah lah. Atau nggak salah sebetulnya. Kalau dia pada level tertinggi bukan nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja kan karena dia taunya 2 pangkat 3 itu 2 kali 3 padahal bukan gitu ya. Kalau konteksnya adalah kita sedang berbicara tentang grup dengan operasi penjumlahan, Pak. Jadi maksudnya 2 pangkat 3 adalah 2 tambah 2 tambah 2. Padahal kenyataannya kan 2 pangkat 3 kan 2 kali 3, 2 kali 2 ya. Makanya hasilnya kan sebetulnya 8. Nah, makanya ini kontekstual banget. Untuk itu terkadang beberapa buku untuk menghindarkan kesalahan tersebut yang nantinya diinterpretasi bahwa oh berarti 2 pangkat 3 selama ini salah saya dong harusnya benar 6 dan terusnya enggak seperti itu ya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara operasinya penjumlahan, notasi ini sebetulnya sebaiknya diubah. Jadi sudah bukan notasi ini lagi. Jadi notasinya bisa pangkat, bisa perkalian jadinya. NA ya. A tambah A itu kan NA. Jadi kayak misalkan udah 2 tambah 2 tambah 2 kalau secara operasi aljabar di struktur aljabar karena grup itu kan kita operasinya cuma satu tunggal ya. Kalau udah dari awal operasinya tambah ya tambah aja, udah nggak ngomongin perkalian dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan sejatinya sebetulnya adalah bukan 2 pangkat 3 kan? Nggak tepat kalau notasinya ini. Karena 2 pangkat 3 itu 8 gitu ya. Nah, notasi yang paling tepat adalah 3 kali 2. Gitu ya. Pak, kenapa nggak 2 kali 3? Ini menarik sih. Ya, teman-teman yang mungkin pernah mengikuti tentang perdebatan antara yang mana yang benar, antara 2 tambah 2 tambah 2 adalah 3 kali 2 sama 2 kali 3, itu mungkin pernah ya ngejumpain. Aslinya sebenarnya 3 kali 2 ya, teman-teman semua ya. Bahwa sebetulnya ya sama aja lah, Pak. Ini kan 6, ini juga 6, ini juga 6. Secara esensi ya, sorry, secara hasil sama semua, tapi secara makna sebenarnya berbeda. 3 times 2 itu kan 3 times dari 2 kan ya, artinya duanya 3 kali gitu ya. Seperti itu, makanya ini 3 times of 2 gitu kan. Kalau 2 kali 3 itu sebenarnya tiganya 2 kali gitu seperti itu. Cuman karena kita punya kesamaan pada akhirnya kebanyakan 3 kali 2 itu maksudnya 3 tambah 3 Pak gitu. Nggak salah. Cuman kalau kita balik lagi ke definisi dari times itu apa sebetulnya ini tuh 3 kali 2 gitu ya tepatnya gitu. Jadi makanya kenapa notasinya itu dibalik gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau kita misalkan menjumpai yang operasi penjumlahan maka jangan pakai notasi pangkat ya. Kalau operasinya perkalian, maka pakai pangkat. Operasi komposisi juga akan lebih tepat pakainya pangkat. Seperti itu ya. Nah, kita mungkin ke contoh saja. Karena kalau ke sini kan agak susah nih. Maksudnya gimana dipangkatin Pak dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita akan cek melalui contoh. Nah, melalui contoh biasanya bisa lebih mudah lah. Oke, contoh dulu saja. Atau kita mainin S3 lagi ya. Kita ambil, kan tadi ada himpunan ya. Katakanlah H1 lah ya, atau H boleh. Isinya adalah 1 dan 1, 2. Apakah, ada 1, 2, 3 ya tadi. 1, 2, 3.
dan 132. Apakah ada elemen dari H ini yang bisa ngebangun semuanya? Ya, ini kan subgrup dari S3 ya. Kita cek, perhatikan. 1, 2, 3 lah katakanlah. Anggota dari, atau satu dulu deh, satu gitu ya. Satu anggota dari S3. Kemudian kita coba bangun. Ya, kalau ada simbol ini artinya dibangun gitu ya. Tadi ya, dibangun oleh A. Nah, maka isinya adalah satunya dipangkatkan, sebenarnya dari negatif sih, tapi kita mainnya yang positif aja cukup lah ya, nanti juga muter-muter ya. Ada beberapa yang memang dibutuhkan negatifnya, tapi ini ilustrasi saja. Dan seterusnya, 1/3 dan seterusnya. Ingat, yang namanya pangkat itu kan operasi berulang. Satu dikomposisikan dengan satu tetap satu, yang ini kan ya. Yang ini satu komposisikan dengan dua tetap satu komposisi satu kan ya. Ini satu komposisi satu karena dia identitas pasti jadi satu lagi. Nah, ini kan elemen yang sama. Saya, ya udah isinya kan cuma saya doang. Artinya tidak dapat membentuk si H. Ya. Jadi syarat membangun itu kalau dia bisa membangun semuanya. Gitu ya. Nah, perhatikan lagi. Kalau kita ambil 1, 2, 3. Ya, anggota dari S3. Kita bangun. 1, 2, 3. Artinya kita pangkat-pangkatin ya. 1, 2, 3 pangkat. Satu dari nol juga boleh sebetulnya, cuman definisi nol itu artinya jadi identitas. Pangkat 2, 1, 2, 3, pangkat 3 dan seterusnya. 1, 2, 3 pangkat 1 artinya kan cuman satu ya, 1, 2, 3-nya udah selesai. 1, 2, 3 pangkat 2 artinya 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 dengan 1, 2, 3 kan gitu kan berulang kan ya. Nah, berdasarkan hasil yang sudah pernah kita bikin di tabel Kelly, dia hasilnya adalah 1, 3, 2. 1, 2, 3 pangkat 3 artinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kan hasilnya adalah saya operasikan di sini aja lah ya, biar kelihatan. 1, 2, 3 pangkat 1 artinya dia 1, 2, 3 saja udah beres ya. Sekali doang kan. 1, 2, 3 pangkat 2 artinya dia 1, 2, 3-nya 2 kali. Jadi sudah yaitu 1, 3, 2. Kemudian 1, 2, 3 pangkat 3 itu kan sebetulnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 3 kali ya. Nah, tadi kan kita sudah ngerjain yang ini, yang atasnya kan ya, 1, 3, 2. Tinggal ketemukan dengan 1, 2, 3. Ini kan hasilnya 1 ya. Kita sudah tahu dia itu saling inverse. Ya udah, ini 1. Dan seterusnya. Karena kita tahu dia tertutup, pasti bolak-balik kan ya. Makanya kenapa disebut siklis? Maka ini isinya pastilah 1, 2, 3, 1, 3, 2, dan 1. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kan H. Ya, H kan isinya 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Pak, urutannya beda. Himpunan kan nggak ngaruh ya. Himpunan itu kan sebetulnya kan isinya apa? Bukan tentang urutannya kan ya. Kecuali urutan ininya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat dia ngebangun. Ya. Jadi, H merupakan subgrup siklis dari S3. Seperti itu ya. Jadi, cara mencari subgrup siklis adalah cari elemen yang bisa ngebangun semuanya. Seperti itu kira-kira teman-teman semua. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau S3 itu sendiri, Pak, merupakan grup siklis? Gitu ya. Sorry. Ya. Belum, ini mungkin penutup kali ya, penutup kita tanyai tentang S3 itu sendiri. Apakah S3 siklis? Ya, jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada satupun yang dapat membangun S3.
Ya, teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman ngebangun satu, tadi udah ya, satu dipangkatin berapapun nggak berubah, isinya satu. Sayangnya tidak dapat membangun semua S3. S3 kan isinya banyak, nggak hanya satu. Kalau kita bangun satu dua deh Pak, gitu ya. Teman-teman bisa cek, satu dua pangkat satu itu tetap satu dua pangkat dua itu satu dua kan udah identitas. Satu dua pangkat tiga itu kan satu dua itu udah jadi satu, jadi ketemu satu dua lagi, itu udah pasti bolak-balik di sini-sini aja, teman-teman. Nah, di sini tidak sama dengan S3. Sekaligus saya memperkenalkan orde ya. Nah, dari sini ada yang disebut sebagai orde. Orde adalah banyaknya elemen yang dapat dibangun. Satu, ngebangunnya cuma satu. Ya, artinya dia ordenya adalah satu. Gampangnya adalah pangkatnya berapa supaya jadi identitas. Cara gampangnya lagi. Satu dua itu cuma bisa ngebangun dua. Tadi kan satu dua pangkat dua hasilnya langsung identitas. Ya, ordenya dua. Nah, ingat orde itu banyaknya anggota. S3 itu kan anggotanya ada 6. Ya. Orde S3 itu 6 karena ada 6 elemen. Ada 6 anggota ya. Seperti itu. Teman-teman bisa bangun 1 3 itu pasti sama hasilnya 1 3 pangkat 1 hasilnya 1 3 pangkat 2 hasilnya identitas. Sudah tidak bisa ngebangun semua S3. Kan harus semuanya. Ya isinya cuma 2. Ordenya 2. Kemudian 2 3 juga sama. Teman-teman bisa cek 2 3 pangkat 1 kan jadi diri sendiri. 2 3 pangkat 2 udah jadi identitas. Tidak sama dengan S3. Ordenya 2 juga. Kemudian teman-teman ngebangun pakai 1 2 3. 1 2 3 tadi udah ya sebetulnya ya. Pangkat 1 tetap. Pangkat 2 1 3 2. Pangkat 3 jadi 1. Udah muter-muter lagi dari situ. Ini ordernya 3. Oh ya, sorry. Tidak sama dengan S3 lagi kan ya. Tidak sama dengan S3 kan. S3 kan isinya lebih dari ini. Ada 1 2 ada 1 3 yang nggak ada di sini. Dari sini ordernya hanya 3. Begitu pula teman-teman ngulik 1 3 2. 1 3 2 dipangkatin 1 tetap. 1 3 2 pangkat 2 jadi 1 2 3. 1 3 2 pangkat 3 jadi 1. Tidak sama dengan S3. Ordernya adalah. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kan udah semua. 1 1 2 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3 kan udah anggota S3 semuanya. Tidak ada satupun ya. Tidak ada gitu ya. Kan ada kan gini kan ya. Tidak tinggal dicoret. Tidak ada satupun anggota dari S3 yang mengakibatkan S3 dapat dibangun oleh satu elemen tersebut. Nggak ada. Dengan demikian ya, maka S3 tidak siklis. Jadi siklis itu harus bisa nyari elemen yang bisa ngebangun dia. Itu ya, teman-teman semua ya. Jadi, untuk mencari uh, atau membuktikan grup siklis, teman-teman harus tunjukkan ada elemen yang dapat ngebangun semua elemen yang ada di situ. Itu gambarannya ya. Teman-teman silahkan dibaca. Dari BMP juga ada banyak contoh-contoh soalnya tentunya. Karena tentunya untuk di teorema ini kita terbatas oleh waktu ya. Silakan ada pertanyaan teman-teman sebelum kita sudahi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita izin kita sudahi ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin
kita barangkali yang bisa dinyalakan kameranya boleh ya. Silakan dinyalakan kameranya. Mohon maaf ini di sini kondisinya gelap. Oke, saya hitung ya, teman-teman barangkali mau persiapan untuk dandan dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kesempatan sudah berakhir. Kita mulai ya fotonya ya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk apa namanya? Untuk pertemuan kali ini eh, biasanya kita upload ya hasil recordingnya di YouTube dari Prodi Matematika FSTUT. Silakan nanti ditonton kembali ya untuk melihat rekamannya. Oke, baik. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dapat mengambil ya ilmu yang telah diberikan dan tentunya dapat apa